Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reska Wismara Haidan, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta jurusan Public Relations. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yuk kita simak materinya. Kita mulai dari latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peranan bahasa juga memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena bahasa merupakan alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasanya digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat pasti menggunakan bahasa, baik secara lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Bahkan ketika kita tidur pun sebenarnya kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangannya zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, sedangkan pada lingkup yang lebih luas dan bersifat formal, kita menggunakan bahasa Indonesia. Dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai bahasa dasar Indonesia, pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang lalu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi, tapi di sisi lain bahasa daerah juga memiliki peranan dan jabatan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa daerah juga mesti kita jaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasaan yang sering terjadi di Indonesia. Nah, memiliki pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat juga terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia yang bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai kita bangsa yang besar, sudah sepatutnya kita mengetahui betapa pentingnya fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berdasarkan hasil Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai bangsa yang berbeda-beda latar belakang, baik sosial, budaya, dan bahasanya. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya, sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945. Bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Nah, fungsi bahasa Indonesia sendiri ini adalah yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Fungsi yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang keempat, bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Lalu selanjutnya ada bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX. IPTEX berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan IPTEX yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat sampai sekarang. Bahasa Indonesia menjadi perisai. Sebenarnya, bahasa Indonesia sendiri tidak pernah jadi sumber permasalahan dari pemakaiannya yang berasal dari suku, ras, agama, maupun golongan. Mengapa?
karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Lalu apa sih peranan bahasa Indonesia sendiri itu? Yang pertama, sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan transaksi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang bahasa Indonesia. Yang kedua, penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi prinsip demokratis, kreativitas, dan prakarsa. Yang ketiga, penyediaan standar, pedoman, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra oleh pemerintah. Yang keempat, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Nah, kita udah sampai di ujung materi nih. Lalu apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dijelaskan? Kesimpulannya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Lalu bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Sarannya adalah kita sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Nah, hal ini tuh bisa kita lakukan misalnya dengan mengadakan pembinaan atau pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang tepat, efisien, dan cermat. Oke guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.